مع الشيخ المفسر الشيخ بحر الدين الرازي وعلى من الشيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد الأمين وعلى رسوله. سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله العلي العظيم لا كل حرف بتمد بالله الدين ودهر الدهر لا دول عنكم من جميع الناس سبحان مديرين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ليس بن سعد أنه قال جئت ابن شهاب يوما بشيء من الرأي. Daripada Lais bin Sa'din bahasa berkata, ya aku datang kepada Ibnu Syihab pada suatu hari dengan sesuatu daripada pendapat atau pikiran. Faqabada wajahu kalkari, maka Sidin mengambil akan wajah Sidin seperti orang yang benci lahu baginya. Tsumma jitu yawman akhara bi ahaditsa minas sunan. Kemudian pada hari yang lain aku datangi akan dia dengan beberapa hadis dari sunnah-sunnah Rasul. Qala fatahallala wajhuhu, maka bersinar-sinarlah wajahnya. Wa qala idza ji'tani fa'tini bihadza, maka ujar Ibnu Syihab, apabila nanti kamu datang kepadaku, datangkan olehmu dengan ini, artinya dengan hadis Nabi, bukan dengan pendapat kamu. Karena aku suka ujar Syekh Ibnu Syihab, kalau kamu datang kepadaku itu bukan dengan pendapat atau pikiran kamu, tapi dengan hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Wa ani syabiyana qala innama halaktum li'annakum taraktumul athara wa akhadtum bil maqayisi. Daripada Asy-Sya'mi berkata, iya, biasanya kamu binasa karena kamu meninggalkan itu asar, perkataan para sahabat atau tabi'in, wa akhadtum bil maqayisi, dan kamu mengambil itu kias. Wa Ibnu Sirin qala awwalu man takallama bil ra'yi iblis. Daripada Ibnu Sirin, awal-awal orang yang bicara masalah dengan pendapat itu yakni iblis. Awwalu man takallama bil ra'yi iblis. Ujar iblis dengan pendapatnya, lawan Nabi Adam, kan engkau disuruh di Quran wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon. Artinya nang kada boleh lawan engkau itu mendekati pohon. Kalau memakan buahnya itu tidak ada larangan. Iblisnya bisi pendapat. Ujar iblis, nang dilarang Allah itu jangan mendekati, bukan jangan makan. Jadi kalau engkau ada memakan itu buah khuldi, kada apa-apa. Nang dilarang Allah tu wala taqraba hadhihi syajarah. Jadi awal-awal orang nang ketujuh mangias atau ketujuh baisi mendapat soronganan, yakni iblis. Wa ma ubidati syamsu wal qamar illa bil maqais, tidaklah disembah orang itu matahari dan bulan kecuali karena mereka mengias. Wa qala Udhadah, maka kata Ibnu Sirin, mahaddatsaka an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waqbalhu, apabila menghadiskan engkau daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terima olehmu akan dia. Wa mahaddatsaka an ra'yihi fa'alkihi fil hasyi, dan apabila menghadiskan akan engkau daripada pendapat mereka, artinya sahabat itu bukan mengambil dari hadis Rasulullah tapi dari pendapat pribadi mereka, maka tinggalkan olehmu akan dia. Wa kana Tsauri, dan ada Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu yaqulu, man qala bi ra'yihi faqad ra'a misla ra'yika. Barang siapa berkata dengan pendapatnya, maka sungguh
ia berpendapat seumpama pendapat engkau. Artinya kalau orang bisa berisi pendapat, kita pun bisa juga berisi pendapat. Innamal ilmu bil athari, hanya saja ilmu itu dengan perkataan para sahabat atau para tabi'in. Wa dzakara inda Abdurrahman ibn Mahdi qaumun min ahli bidah, disebutkan di sisi Abdurrahman bin Mahdi suatu kaum daripada bid'ah. Faqala la yaqbalullahu illa ma kana mamniyan ala sunnati wal athar. Allah tidak menerima kecuali apabila pondasinya itu sesuai sunnah Rasul dan perkataan para sahabat atau tabi'in. Tsumma qala wa rahbaniyat tubtada'uha ma katabnaha alaihi. Wa bi sahihin min hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala law kana nasu bi ra'yi wal qiyas la kana batinal khabbi aula bil masi min a'lahu. Jikalau adalah agama ini dengan pikiran atau dengan kias, niscaya adalah kita menyapu nang di dalam sepatu lebih utama dengan menyapu di atas sepatu. Karena ada orang musafir, adanya pakai sepatu, sepatunya itu sulit dipacul, lalu inya misalnya baudu, cukup inya membasuh itu sepatunya. Cukupnya membasuh nang di atas daripada sepatunya, kada perlu sepatunya itu dipacul. Kalau pakai pendapat ujar sidin, kenapa yang dibasuh di atas sepatu, bukan sepatu nang di dalamnya. Lakana pada khafi a'lam bimasibin a'lah. Waqad ra'aitu Rasulullah yamsahu alahu, karena aku di sini melihat Rasulullah itu menyapu di atas sepatunya. Walam anna aqwala sahabah wa tabi'in radhiyallahu anhum fi dhammi ra'i katsiratun. Kata ilmu berkata sahabat dan tabi'in pada mencela itu pendapat itu banyak. Wa naktafi bihadzal qadri min riwayati wa nahnu naqadnahu min kitabil intisar li ashabil hadisi min tasannif Syekh Abil Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah ta'ala. Wa in kila hadhihi riwayatu ma'aridatun min riwayatil ukhra an sahabati radhiyallahu ta'ala anhum tadullu ala annahum kanu qailina bi ra'yi. Wala Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu fil kalalati aqulu biha bi ra'yi. Dan berkata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam masalah kalalah, aku mengata padanya ujar Sidin itu dengan pikiranku atau pendapatku. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi bil mufawwadhah aqulu biha bi ra'yi. Wal jam'ina Siddiq radhiyallahu anhu lamma qala fil kalalah bi ra'yihi qala ma'na fa in yakun sawaban fa min Allah wa in yakun khata'an fa minni wa min asy-syaitan. Hadza yadullu ala annahu kana kal khaib min ar-ra'yi wa nahnu nuwaffiqu baina hadhihi riwayati wa naqulu ar-riwayatul lati dzakarna tadullu annahu yajibu al-hadru an ar-ra'yi wallati dzakartumuha tadullu ala annahu yajuzu isti'malu ra'yi inda darurati. Apa yang telah kamu sebutkan menunjukkan boleh kita memakai itu pendapat ketika darurat. Boleh kita memakai itu pendapat kita ketika darurat. Inda daruratil ahdidati bi syarti al-hadr wal ihtirat an mukhalafatin nusus wala jami'il takdirati fa innahu yakhruju minhu anna kaunal insani sahiba hadithin khairun lahu min ayyakuna sahiba ra'yin. Manusia yang
ahli hadis itu lebih baik daripada mereka itu ahli pendapat. Wa amal wujuhul al-aqliyah fi bayani taqdimin nafsi alal qiyasi wa ra'yi lakasratun. Adapun jalan secara akal yang menyatakan mendahulukan nas atas qiyas dan pendapat itu kasratun, yakni itu banyak. Innal mutamassika bin nasi mahmudun inda jami'it tawaifi. Orang yang berpegang dengan nas, artinya ketika berpegang masalah hukum itu dengan nas, maksudnya Quran lawan hadis, itu terpuji. Inda jami'i tawaib, di sisi seluruh ini golongan. Wa amma tamassuku bil qiyasi famadmumun indal ba'di dunal ba'di. Adapun orang yang berpegang dengan qiyas itu terpuji menurut sebahagian tapi tercela menurut sebahagian. Artinya kalau kita mengambil hukum itu dengan nas Quran dan hadis, itu gawian-gawian yang terpuji. Tapi kita kalau mengambil hukum itu dengan memakai qiyas, ada yang mengatakan baik, ada yang mengatakan tidak baik. Wa syai'ul ladzi yakunu mamduhan indal kulli khairun minal ladzi aqsa darajati alla yakuna madmuman. Sesuatu yang adalah terpuji di sisi kebanyakan. Artinya apabila gawian itu hampir-hampir dipuji orang barataan, maka itu menunjukkan khairun minal ladzi aqsa darajatihi, itu lebih baik daripada yang di bawah derajatnya, ayya alla yakuna madmuman, bahwa tidak adalah dia dicela. Jadi orang nambah pegang Quran lawan hadis itu kadang-kadang dicelanya. Kalau masih qiyas itu masih ada orang ujar sirina mencela. Innal haditha aslun. Pengambilan hukum itu, hadis itu asal. Jadi kalau pengambilan hukum, bahan hukum kita keberatan Quran lawan hadis. Jadi pengambilan hukum itu berasal daripada hadis. Jadi hadis itu asal. Warra'ya far'un, dan pendapat itu cabang. Jadi pendapat itu sudah ketika sudah tidak ada nas, tidak ada dalil Quran dan hadis, baru itu pendapat. Wal aslu khairun minal far'i, dan asal itu lebih baik daripada cabang. Asal itu lebih baik daripada cabang. Asal itu akar. Asal itu akar. Yang lain daripada itu ada dahan, ada cabang. Jadi yang baik itu asal. Asal itu Quran lawan hadis. Ijma' lawan qiyas itu cuma cabang. Wal haditsu bimanzilatil ma' fi taharati. Hadis itu menempati seperti air pada masalah bersuci. Hadis itu menempati seperti air pada waktu kita bersuci. Wara'yu bimanzilati turab, dan pendapat itu menempati tanah. Kan kita boleh pakai tanah ketika banyu kadanda. Pendapat itu bisa kita pakai, pikiran kita itu bisa kita pakai ketika dalil Quran lawan hadis itu kadanda. Walamma kana al-ma'u muqaddaman ala turab, manakala adalah air itu didahulukan atas tanah, fi tuhuriyatil bawatin, fi tahuriyatil bawatin, pada sucinya itu batin, kana al-hadisu muqaddaman ala ra'yi fi tuhuriyatil bawatin,
Maka adalah hadis didahulukan atas itu pendapat kada kesucian batinnya. Mislu man qaddama ra'ya 'alal hadis kama salim qaddama turab 'alal ma'. Maka seperti itulah perumpamaan orang yang mendahulukan pendapat atas hadis sama seperti orang yang mendahulukan tanah atas air. Mana sah? Jika orang tuh air ada lalu inya batayamum pakai tanah, mana sah tayamumnya? Kenapa? Karena banyunya ada. Artinya pendapat itu kadang-kala kita jadikan patokan hukum selama Quran masih ada, selama hadis masih ada. Qala ba'du ulama al-ma'u naw'ani. Kemudian berkata sebagian ulama air itu terbagi dua. Ma'un minas sama, ada air dari langit, yakni air hujan. Wa ma'un naba'a minal ardi, dan air yang keluar daripada bumi. Ada air yang datang dari langit, ada banyu yang datang dari bumi. Seperti banyu sumur. Bal ma'un nazilu minas sama yakunu ala ta'min wahidin fil ladzati wat-tib. Dan air yang turun dari langit adalah rasanya itu satu pada masalah lezatnya dan baiknya. Air yang turun dari langit itu rasanya sama seberataan. Dan wa ala launin wahidin bis-safa wan naqa, dan warnanya satu pada masalah kebersihannya dan masalah bersihnya dan kebersihannya. Walau jauharin wahidin fi taharati wa nadhafah, dan atas benda yang satu pada masalah bersuci dan mensucikan. Wa kadza al ilmu nazilu minas sama yakunu tahiran naqiyan min syawa'ibis subhati wa mazatil kadurati wa dhulmaniya. Maka seperti itulah ilmu yang turun dari langit. Karena ilmu itu ada yang melewat guru, kita belajar, ada yang turun dari langit, itu yakni ilmu laduni. Ilmu yang turun dari langit itu adalah ilmunya suci, lagi bersih daripada campuran-campuran subhat dan campuran-campuran segala kekotoran dan kegelapan. Wa ammal ma'u ladzi yanba'u minal ardi, adapun air yang keluar dari bumi, fa innahu yakhtalifu ta'mu wa launu wa raihatu adhabuh. Banyu yang keluar dari bumi, dari tanah itu berlain-lainan rasanya, warnanya, baunya dan tabiatnya. Artinya antara banyu sumur A lawan B lawan C itu balalainan. Kalau banyu hujan residin sama. Bihasbi ikhtilafil ma'adini, dengan sekira-kira berlain-lainan sumbernya. Fataratan yakunu thayyiban, terkadang air sumur itu, air sumur pompa itu adalah bersih. Wataratan yakunu muntinan, terkadang banyunya itu berbau. Wataratan yakunu latifan, terkadang banyunya itu lembut. Wa akhra yakunu kasifan, terkadang airnya itu tebal. Wa kadza ilmu alladhi yadhharu min ar-ra'yi wal qiyas. Maka sepertilah itulah ilmu yang didapat hasil daripada pendapat dan qiyas. Ilmu yang didapat hasil daripada pikiran. Taratan yakunu fasidan, terkadang ilmu yang datang dari pikiran itu asalnya fasid dan rusak. Wa taratan yakunu nafi'an, dan terkadang bermanfaat. Lakin kaifa kana fa inna naf'a fihi qalilun, karena ilmu atau air yang datang dari sumber air yakni sumur itu
manfaatnya ujar Sidin qalil sedikit. Jadi ilmu yang asal daripada pikiran kita, dari asal pendapat kita itu manfaatnya ujar Sidin sedikit. Pikiran kita ini terbatas. Al-Fasul Khamis fi bayani taqdim madhab Syafi'i ala sa'iril madhab sampai annahu kana mutaakhiran bil zaman inda sa'iril mutahidin. Pasal yang kelima pada menyatakan terdahulunya madhab Syafi'i atas seluruh madhab yang lain dengan sebab bahwasanya adalah ia terdudi pada ini zaman daripada seluruh imam-imam mutahid. Ilam anna tafsir hadzal ma'na min wajhaini. Ketahui ilmu tafsir daripada ini makna ada dua jalan. Al-awwal inna Syafi'i ta'lamu awalan min ulama Makkah. Adalah Imam Syafi'i itu sin belajar mengetahui awal kali daripada ulama Makkah, mislu Muslim bin Khalid Al-Janzi. Inna Syafi'i ta'allama awalan min ulama Makkah. Imam Syafi'i itu pertama kali belajar dengan ulama Makkah seperti Muslim bin Khalid Al-Janzi wa Sa'id bin Salim Al-Qaddah, thumma intaqala anhum ila Al-Madinah. Kemudian ketika Sidin lagi pindah ke Madinah, Sidin mengaji lagi. Wa ta'allama min Malik bin Anas. Sidin menuntut ilmu lawan Malik bin Anas. Wa baqiya ma'nu muddatan tawilatan, dan Sidin lawas mengaji di sana. Summa ba'da dzalika dakhala Baghdad. Kemudian pindah lagi Sidin ke kota Baghdad. Wa tala'a kutuba Abi Hanifah. Di kota Baghdad Sidin mutalaah kitab Imam Abu Hanifah. Karena jiwanya Imam Syafi'i itu jiwa penuntut ilmu. Di Makkah Sidin nuntut ilmu, tulak ke Madinah pun Sidin nuntut ilmu, tulak pulang ke Baghdad Sidin menuntut ilmu dan mutalah kitab karangan Imam Abu Hanifah. Waqafa ala asrariha, dan Sidin memperhatikan rahasia-rahasianya. Summa inna ba'da dzalika azhara al-mukhalafata ma'a Malik wa Abi Hanifah. Kemudian setelah itu Sidin menampakkan menyalahi pendapat Sidin Imam Malik dan Abi Hanifah. Bada'an kana amarahuma qad azuma wasiyatuhuma qad taqamama wa anqada lahuma ahlu dunya. Wa kana rasyidu wal aminu wal ma'mun fi ghayati ta'zim li Malikin. Adalah Khalifah Harun ar-Rasyid dan Khalifah al-Amin dan Khalifah al-Ma'mun pada bersangatan membesarkan kepada Imam Malik. Wal ashabi Abi Hanifah mithla Abi Yusuf wa Muhammad bin Hasan, dan bubuhan khalifah itu sangat membesarkan sahabat-sahabat dari Imam Abu Hanifah seperti Abi Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Tsumma inna Syafi'i lamma adhara al-khilafah ma Abi Hanifah Malik. Manakala Imam Syafi'i itu menampakkan khilaf perselisihan Sidin serta Abi Hanifah dan Malik, raja'a aktsaru atba'ima ila madhhabih, maka kembalilah kebanyakan pengikut keduanya itu kepada madhabnya. Jadi pengikut-pengikut Imam Malik, pengikut Imam Abu Hanifah. Ketika Imam Syafi'i itu beda pendapat dengan guru-guru Sidin tadi, banyak kawan Sidin sahabat-guruan itu mengumpati madhab Sidin. Wasara aktsar ahli dunia muntakil min Malik wa Abi Hanifah ila madhab Syafi'i, dan adalah kebanyakan ahli dunia itu mereka pindah daripada madhab Malik, Abi Hanifah pindah kepada madhab Imam Syafi'i. Jadi ahli dunia itu dulu mereka banyak pindah, yang asalnya madhab Imam Malik pindah ke madhab Syafi'i, yang asalnya madhab Imam Abu Hanifah pindah kepada madhab Imam Syafi'i. Thumma inna Syafi'i lamma adhara al-khilafah Abi Hanifah wa Malik raja'a aktsaru atba'in ila madhabihi wa sara aktsaru nas aktsaru dunya
muntakilina an madhab Malik wa Abi Hanifah ila madhab Syafi'i walaula anna dhahara lil khassati wal 'amati anna hujjatu awdahu wa dalailahu akmalu wa illa lam tana'a fil urfi wal 'adati intiqalun nas ala madhab Malik wa Abi Hanifah ma'a 'azimi waqihima fi qulubi ahli dunia ila madhab Syafi'i. Jikalau tidak, bahwasanya nampaklah itu bagi orang yang khusus dan orang umum, bahwasanya dalil Imam Syafi'i itu nyata dan dalilnya itu sempurna. Jikalau tidak, tidaklah tertegah pada kebiasaan dan adat berpindah manusia daripada madhab Imam Malik dan Abu Hanifah pindah kepada madhabnya Imam Syafi'i. Walau lisani fi bayani anna kauna muta'akhir bil zaman min ghairihi. Ya, jalan yang kedua kenyatakan Imam Syafi'i itu terdudi pada zaman daripada yang lainnya. Artinya sidin terdudi daripada zaman Imam Malik, zaman Imam Abu Hanifah. Yujibu ayakuna madhabu alamil gambul wa wa alla niza'a fi anna Syafi'i kana mustajmi'an li syara'itil ittihad. Bahwasanya tidak ada perbantahan bahwasanya Imam Syafi'i adalah madhab beliau itu mengumpulkan bagi syarat-syarat bagi orang yang muttahid. Fa inna za'a munazi'un bihi amkana misla hadzal munazah fi haqqi Abi Hanifah wa Malikin. Wa idza thabata anna Syafi'i kana mustajmi'an li syara'it ittihad wa naqulu inna sabiqa wa idza kana lahu haqqu ta'sisi wa ta'sili wal mutaakhiri an-naqidi haqqal tat'imi wa takmili li anna kulla man istaghala bil wad'i lam yakhlu kalamu awalan min musahalati wa muakhadatin. Dan apabila sudah tetap Imam Syafi'i adalah sini mengumpulkan bagi syarat-syarat ittihad, maka kami kata bahwasanya orang yang terdahulu apabila adalah haknya itu membangun, orang dahulu itu membangun, dan yang akhir an-naqidi yang akhir itulah yang menyempurnakannya. Kalau orang dahulu jasininya membangun rumah misalnya, nang tadudi ini nang menyempurnakannya. Wa amrun wadihun fil harbi wa sina'ati fadlan anil ulumi wa salikin dunun waladhi haiku dhalika anasidi keradolanu abdalun nasi ba'da Rasulullah SAW. Padahal yang benar itu bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu seabdal manusia setelah Rasulullah SAW. Thumma innal ulama'a itabaqu anu la yajuzu lil awam ayyatamassaku bimadhabihi. Kemudian ulama-ulama ittifaq mereka itu tidaklah boleh bagi orang awam ayatamassaku bimadhabihi berpegang mereka dengan madhabnya. Jadi boleh ayatamassaku bimadhabil mutahidin dan wajiblah atas orang awam itu berpegang dengan madhab orang-orang mutahid kamalikin wa syafi'i wa Abi Hanifah wa madaka illa lama zakarna min anna kalamal mutaakhirina ab'adu alal khabti wa akramu ila dhabti fakadamahna. Karena bahwasanya perkataan ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama sekarang lebih jauh daripada tersalah dan lebih dekat kepada itu kebenaran. Fakadaha huna fa in kila ma payalzamukum an tujibu al-iktida'a biman ba'da Syafi'i minal
a'immati lamma dzakartumuh. Kuna idza sabata li ahadin ba'da rutbatil ijtihad wa kushifa ma'ahu Syafi'i wa idahu ma ajmalah kana al-amru ala ma quta lakin lam yujad illa al-an wallahu a'lam. Al-fasl sadis fi tarjih madhhab Syafi'i ala madhhab Abu Hanifah bisababi kasrati istimali wa qillatihi. Pasal yang keenam pada menangnya madhab Imam Syafi'i atas madhab Abu Hanifah dengan sebab banyaknya al-istimal pemakaian wakilati dan sedikitnya. Ilam anna Syafi'i laysa lahu madhabun mahjurun wala qaulun mardudun bi syai'in minal masaili. Ketahuilah Imam Syafi'i itu tidak ada baginya madhab yang tertolak dan perkataan yang tertolak pada masalah sesuatu daripada segala masalah. Wa ma ghairuhu falahum aqwalun mahjuratun bittifaqil aktsarin wa dzalika yaqtadi kauna madhhabin khairan min hadbi ghairihi. Adapun selain daripada madhab Imam Syafi'i yang demikian itu ada beberapa perkataan dengan ittifaq itu kebanyakan yang demikian itu menuntut keadaan mazhab mereka itu lebih baik daripada keadaan mazhab yang lainnya. Wa bayanu ma dzakarna bi takriri masail, dan kami akan menyebutkan dengan menguraikan beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, qala Syafi'i la yajuzu tathiru thawbin najisi bima'in siwal ma'i. Berkata Imam Syafi'i tidak boleh kita mensuci pakaian dengan najis dengan benda yang padat kecuali pakai air. Jadi misalnya barang itu najis lalu kita basuh pakai misalnya solar, itu tidak boleh kecuali dengan air yang suci. Wa qala Abu Hanifah yajuzu hujjatu Syafi'i, yajuzu ujar Imam Abu Hanifah boleh. Yadu as'anna thaba kana najisan wal aslu bisabiti al-baqa'u fawajaba yaqtadi alaihi bin najasati tarakna al-amal bihadar dalil fil ma'i li'anna al-ma'a tahurun fil hadath wal khubuth ma'an. Karena air itu mensucikan masalah hadas dan masalah khubus atau najis sekaligus. Wal khallu laisa bitahurin fil hadasi, sedangkan cuka itu tiadalah yang mensucikan pada masalah hadas. Cuka, banyu cuka itu tidak bisa mensucikan untuk misalnya basuh behera, basuh bakami. Wakana tahuriyatul ma aqwa bin tahuriyatul khalli, adalah kesucian air itu lebih kuat daripada kesucian akal. Wala yalzamu mukhalafati dalil indal mu'aridil qawi mukhalafatu indal ma'aridi ad-dha'ifi. Wa hadha huwa hujjatu Syafi'i. Summa naqulu inna madhabi Hanifah sawa'un saha aw lam yasih fal baihi matrukun li anhu lam yamqul an hadis min ashabir rasul wa tabi'in annahu qasala saban najisan bil khalli wa lam yanqul an hadis fid dunya annahu istanja bil khalli aw bima il wardi. Ada lagi adalah mazhab Abu Hanifah, sama ada sah atau tidak sah, maka mengamalkan dengan itu ditinggalkan karena dia tidak pernah mengambil dari seseorang dari sahabat Rasulullah dan tabi'in yang mengatakan bahwasanya boleh membasuh pakaian kena najis itu dengan air cuka, dan tidak ada yang mengatakan daripada seseorang di dunia ini bahwasanya ketika dia beristinja dengan memakai air cuka atau dengan air mawar, walau fa'ala ahadu dzalika lawajada min nafsihi istiqdaran wa nakratan, dan jikalau ia memperbuat salah seorang yang demikian itu niscaya memperdapatilah ia daripada dirinya akan merasa kotor
Artinya di dalam sunnah Rasul itu tidak ada diperbolehkan kita bersuci basuh, misalnya basuh kami dengan banyu cuka atau banyu itu bunga mawar, rajak dikubuyakan orang dikubur. Karena banyunya itu bukan lagi banyunya suci mensucikan, karena banyunya itu sudah berubah menjadi namanya banyu bunga mawar. Dipakai baudo kada kawan, dipakai istinja kada kawan. Waqad tarara fi tibai salima anna izalatal qadari la takmunu ila bil ma. Bahwasanya menghilangkan kotoran tidak sempurna kecuali dengan air. Wa anna nadhafata atamata la tasuna bi istimalihi, dan bahwasanya kebersihan itu sudah tetap sempurna tidak hasilnya kecuali dengan memakai itu air. Fasabata annal madhhab sahha la yusihha wa innahu mahjurun. Bahwasanya madhab itu sama dia sah atau tidak sah, maka sesungguhnya mahjurun, bahwasanya ia itu dijauhi. Al-masalatu tsaniyah, masalah yang kedua, mazhab Syafi'i la yajuzu wudu ila ma'an niyati wa tartib. Di dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh berwudu itu kecuali berniat dan tartib. Jadi kalau kita berwudu kada berniat, maka itu kada sah wudunya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, dan syaratnya tartib. Wasumuha, berniat sambil basuh muka, basuh tangan, basuh rambut lawan basuh kaki. Itu namanya tartib. Wa qalu yajuzu bi ghairi niyatin wala tardibin. Daliluna bil mas'alatin wa salama kana wuduhu manwiyan murattaban wa wajaba an yakuna wudu'una kadzalika. Tetapi di dalam mazhab yang lain mereka mengatakan boleh dengan tanpa niat dan tanpa tartib. Jadi membasuh misalnya berwudu itu mulai batis, membasuh batis hanya misalnya tangan, hanya muha, boleh menurut mazhab yang lain. Dan kada baniat kalau pengnawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala, kada baniat itu boleh menurut mazhab yang lain seperti mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi tartib itu tidak menjadi syarat wudu kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi boleh aja wudu kalau mazhab Abu Hanifah itu mulai batis misalnya. Kalau mazhab Syafi'i itu mulai muha. Kalau kena ada tetamu orang berwudu mulai batis, jangan kita tagur, boleh jadinya umpat madhab yang lain. Atau nya kada benih niatan. Bayanul awal ana law kana ghaira tartibin wala mawin lakana yajibu alaina kadzalika liqauli ta'ala wattabi'uhu wa haitsu lam yajib kadzalika alimna annahu kana manwiyan murattaban wa idza sabata hadza wajaba lidzalika yajiba alaina liqauli ta'ala wattabi'uhu. Aqsama bil babi ayyuqala inna qawla ta'ala wattabi'uhu amun maksusun. Lakin al-amul maksus min hujjatin fi ghairi mahalli takhsis. Wa idza sabata al-wujubu sabata annahu syartun li annahu laqaila bil farqi. Thumma naqulu sawa sahada al-madhhab ambasada fa innal amal bihi matrukun fa innaka la tara fi dunya ahadan minal awam wadlan anil ulama yastati ayyatiya bi wudu'in khalin aniniyati wa tartib ballau ra'au insanan ya'ti bi wudu'in munkassin la ta'ajjabu minhu fakana madhabhum bihatain mas'alatin matrukan ghaira mahmulin bihi albattata ghairu mahmulin bihi albattata.
ajazu al-wudu'a binabidhi al-muttakhidhi minatamri. Yang ketiga, mereka membolehkan berwudu dengan perasan itu kurma. Jadi misalnya orang memeras itu kurma lalu ada banyunya, lalu mereka mengatakan boleh memakai banyu perasan kurma untuk berwudu karena datiah kurmanya halal. Za'ama al-Karkhi anna syartal jawazi ayyakuna mustaddan. Dalilu qoulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Umirna bitayammum inda fuqdanil ma' walau kana al-wudu'u binabidhi tamri jaizan la batala hadzal kalam. Thumma naqulu sa'un hadzal madhhab am fasada fa inna ma ra'ayna fid dunya musliman tawadha'a bin nabidil muskiri wa ma sami'na anna ahadan fa'ala dzalika fa kana hadza madhhaban matrukan. Walaupun ujian sidin kita di dunia tidak pernah juga melihat orang Islam mereka berwudu dengan perasan itu kurma tersebut, dan kita tidak pernah ada seseorang yang memperbuat yang demikian itu. Maka adalah mazhab ini matruk, yakni tidak dipakai. Al-mas'alatu rabi'ah hakamu bi tahrati jilil kalbi ba'da dibaq bal anna madhhabahum anna dzakatan man yukalu lahmuhu tastaqimu taharatal jildi. Ada lagi mereka menghukumkan sucinya kulit anjing setelah disamak. Sucinya kulit anjing setelah disamak. Bahkan ada mazhab mereka itu sembelihan yang dagingnya tidak dimakan itu dimaafkan dan suci kulitnya. Sembelihan binatang yang tidak dimakan dagingnya, misalnya harimau, itu sembelih, maka ada yang madhab mereka itu mengatakan karena itu disembelih maka kulitnya itu suci, ini disembelih. Binatang yang tidak dimakan dagingnya, harimau, macan misalnya, badak, gajah, ada yang mengatakan suci kulitnya. Wa ala hadza jidul kalbi al-madbu yakunu tahiran qabla dimaghi. Kalau seperti ini pendapat, kulit anjing yang disembelih adalah suci sebelum dia disamak. Kalau artinya ada mengatakan artinya kulit binatang yang tidak dimakan dagingnya tapi disembelih itu suci, berarti kulit anjing itu suci apabila anjingnya itu disembelih. Summa inna ma ra'ayna fid dunya musliman fa'ala dzalika. Al-masalatul khamisah madhabuna, madhab kita Imam Syafi'i anu la tan'aqidu shalah biqaulina Allahul Jalil. Lepas takbiratul ihramnya misalnya. Wa ma yusbihu dan yang menyerupai akan dia, tetapi wa qalu ya juzu. Tapi pendapat yang lain seperti madhab Abu Hanifah boleh lepas takbiratul ihram itu dengan Allahul Jalil. Karena jalil itu maknanya besar juga, atau Allahul Azim misalnya. Ya juzu itu artinya boleh. Lana anau salama wa dhaba ala dzikri fa wajaba ayajibu alana dzalika liqaulihi ta'ala wa tabi'uhu wa aidan wa qala tahrimu at-takbir wa labdu takbir mufradun mahalla bil alif wal lam wal mufrad bil mahalli bil alif wal lam yansarifu ila al ma
ma'hudi sabiqi in kana ma'hudun sabiqun wal ma'hudu sabiq min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu wa qaulu fi tahrimati shalah Allahu akbar pasara takdirul hadisi tahrimuha Allahu akbar wa dzalika yatadi ta'ayyana hadhihi kalimah li anna al khabar al muqaddama ayubidul hasra sum'inu sawa'un kan hadzal madhhabu sahihan fasidan fa innaka la tara fi bidunya musliman yadhkuru fi tahrimatu shalah kalimatun illa qauluna Allahu akbar fa kana qauluhum fi hadhil mas'alati matrukan bittifaqil ummati. Al-mas'alatu sadisah tajudu shalah indahum bi ghairil fatihah wa tajuzu qira'atul Qur'an bil farisiyah wa yajuzu ikhla'ur rak'atainil akhiratin minal qira'ah. Menurut Abu Hanifah boleh sembahyang itu di sisi mereka itu tanpa baca surah Fatihah. Artinya kadang baca surah Fatihah atau boleh juga membaca Qur'annya, baca surahnya dengan bahasa Farsi, dan boleh juga mengosongkan 2 rakaat yang akhir itu daripada bacaan. Artinya rakaat ketiga keempat itu kadang membaca setelah baca Fatihah lalu tidak membaca ayat-ayat atau surah-surah yang lain. Wallahu a'lam. Al-mas'alatu sadisah, masalah yang ke-6. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadirin